Hello, welcome back to Zoid Technology System. Jadi di video kali ini gue mau review tentang project yang kemarin belum sempet gue upload ya ke YouTube. Jadi projectnya itu adalah bagian pengereman. Jadi di bagian pengereman gue nggak pakai ya di bagian sini, bagian rem belakang ya. Karena kemarin gue lihat tromolnya itu udah habis di bagian velgnya itu, jadi gue males beli tromol. Akhirnya gue upgrade jadi pakai sistem pengereman cakram. Nah, untuk sistemnya ini gue pakai rear thumb brake system. Jadi ini teknologi yang udah dipakai di Isle of Man, terus di MotoGP juga udah ada, dan sekarang gue mau ngembangin di motor-motor standar. Jadi untuk rear thumb brake system ini gue pakai jempol, yang pakai jempol ya, gue bikin dari bahan seadanya. Jadi gue manfaatin barang-barang yang gak kepakai kecuali ya selang rem belakang. Jadi selang remnya ini agak panjang banget. Pas gue beli gue bingung karena kemarin kepanjangan. Anjrit, nanti gimana gue pasang gitu kan, pikir gue. Nah akhirnya gue belit-belit aja supaya si selang remnya ini normal gitulah. Jadi nggak ada angin palsu yang ada di dalam selangnya. Gue review sedikit ya tentang rear thumb brake system ini. Pertama di bagian kaliper, di bagian belakang gue pakai FU, terus bracketnya juga pakai FU. Untuk piringan disc cakramnya itu gue pakai Shogun. Terus di bagian velg nanti untuk pemasangan plandasnya itu agak sedikit ngerusak ya, maksudnya itu jadi ngerubah di bagian velg. Nah untuk di bagian tromolnya itu ditembusin, bikin lubang 4 biji, terus ditembusin sampai ke bagian up gear. Nah di bagian up gear nanti untuk karet up gearnya nanti dicoak-coak dikit. Terus untuk bagian apalagi ya, untuk bracket pakai FU, cuman ada sedikit perubahan di bagian lubang asnya, lubang as roda. Nah karena bracket FU ini agak pendek, jadi si kaliper sama lubangnya itu jaraknya agak apa ya namanya, ya pendek lah. Nah gue rubah, terus gue bor ulang, gue pasang bos, dilas lagi. Nah ini belum sempet gue cat. Terus ada penyesuaian di bagian penyimpanan, bukan penyimpanan sih, alignment atau apa ya, posisi. Nah posisi kaliper itu agak di bagian belakang karena apa? Karena ini masih pakai D-shock ya, sistemnya itu D-shock atau dua, shock breakernya itu ada dua kiri kanan ya, belum di monoshock. Nah gua rencananya nanti kedepannya gua mau bikin arm yang custom full, tapi khusus cuma buat POS 1 atau F1 ZR. Nah untuk si rajor nanti ini bakal di custom untuk armnya, untuk rangka juga bakal di custom nanti kalau ada budget ya. Nanti bakal pakai sistem monoshock, terus bracket kaliper nanti bakal dirubah dikit, jadi bakalan nempel sama arm ya, langsung sepaket. Terus untuk bagian apa lagi ya, oh ya untuk tambrik. Nah itu tambrik gua bikin dari plat besi, cuman plat besinya itu tebal, entah 4 mili atau 3 mili, gua lupa lah, pokoknya tebal. Terus gua manfaatin master rem bekas yang udah lama nggak kepake, udah entah berapa tahunan lah, pokoknya udah lama nggak kepake. Terus pas gua kemarin buka sealnya itu udah karat-karat banget di dalamnya, terus gue bersihin. Akhirnya gue pasang di motor si rajor ini. Nah untuk sistemnya itu seperti ini ya. Oh ya, karena ini pakai tombolnya itu ala-ala Ducati, akhirnya gue modif sedemikian rupa supaya si levernya ini pas sama apa ya, sama jempol, sama sistemnya enak lah. Untuk
pengetesan nanti gue cantumin videonya, digabungin sama video ini ya. Pokoknya ini enak, ringan. Terus ini bisa di-adjust juga kedalaman sama kedangkalan paha remnya. Nah ini buat adjustnya, semakin diputar ke kiri semakin dalam, untuk semakin diputar ke kanan nah semakin dangkal buat sistem pengeremannya. Nah ini udah agak pas. Nah kalau diputar terus ke kanan sampai mentok ini bakal keras, cuman pakem tuh. Ini benar-benar pakem bro. Semakin habis ke kiri semakin loose atau apa ya namanya, jadi remnya itu kurang pakem cuman ringan. Nah seperti itu bro. So untuk master rem kemarin gue ganti untuk maksudnya bukan master rem ya, tapi seal masternya. Seal master remnya gue ganti pakai yang baru. Terus gue bikin lever sama dudukannya. Nah seperti ini. Nah untuk selang rem ini kepanjangan ya. Jadi ini dari depan masuk ke sini ke stang. Gue belitin di stang juga dibelit ya, karena ini kepanjangan banget. Terus ini masuk ke bagian sini. Jadi ngikutin alur kabel kopling. Akhirnya masuk ke kolong bro, kolong rangka. Jadi masuk ke dalam rangka ke bagian bawah tangki bahan bakar. Dan di belakang tangki bahan bakar, nah ini dibelitin juga bro. Yang awalnya dari kiri masuk ke kanan, dibelitin sampai ikut ke bagian sok belakang, dan akhirnya nyampe di kaliper. Nah untuk pengetesan udah dites sih. Ini entah berapa hari kemarin udah dipakai, udah lama sih sebelum nyampe ke sini juga. Kalau nggak salah itu pas setting karbu PWK. Nah pas setting karbu PWK kemarin kan gua pakai master rem Brembo Izumi ya, yang handle yang kanan. Nah cuman karena gua gak nemu nepal outputnya, jadi nepal outnya itu baut 14 kalau nggak salah ya. Nah si baut 14 itu kalau pakai baut biasa bocor terus bro, jadi gak enak, nggak bisa pakem lah. Akhirnya gue ganti pakai master rem bekas yang nggak kepake. Nah setelah itu gue pasang master rem, bikin bracket juga, bikin apa namanya itu levernya, terus bikin adjusternya. Ya jadilah master rem sistem TBS atau rear thumb brake system. So buat kalian yang berminat, kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa chat di WhatsApp, nanti gue cantumin entah di deskripsi atau di kolom komentar ya. Nanti gue cantumin, kalian bisa chat aja, jangan sungkan. Untuk apa namanya master remnya, kalian bisa request sesuai keinginan, mau dari buat lokalan bisa, buat racing juga bisa. Maksudnya itu jadi brandnya itu bisa pakai lokal, bisa pakai racing ya. Buat pemesanan nanti tinggal chat aja ya. So mungkin sekian dulu video dari gua. Thanks for watching, see you in the next video and bye.